Di awal semester ini, Ibu mau masuk ke kelas ini, mau menjelaskan kepada kalian bahwa kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Belum pernah dengar kan? Ya. Karena sebelum-sebelumnya kita tidak pernah buat kan? Ya. Oke anak-anak, keyakinan kelas itu dia mirip atau seperti peraturan. Peraturan sekolah ada toh? Ada. Yang hari Kamis berpakaian apa? Hari Jumat berpakaian apa? Pernah dengar peraturan sekolah? Benar. Atau tata tertib sekolah. Hampir sama, tetapi beda. Keyakinan kelas dengan peraturan itu ada perbedaannya. Kalau peraturan sekolah, apa kalian buat atau emang ibu guru yang buat? Iya, dibuat oleh sepihak saja, yaitu oleh guru-guru. Sedangkan keyakinan kelas ini beda. Kita akan buat bersama-sama semua dalam satu Kelas. termasuk ibu guru, termasuk juga kalian sebagai anak-anak. Kita sama-sama, kita sepakat aturan apa, keyakinan apa yang akan kita terapkan di dalam kelas ini. Oke, anak sudah paham? Kata aturan dengan peraturan dengan keyakinan kelas sudah paham? Sudah. Kalau peraturan tuh dia lebih ke keyakinan kelas, dia lebih kata-katanya lebih ke positif. Misalnya peraturan tidak boleh terlambat, berarti keyakinan kelasnya lebih positif. Datang sekolah tepat waktu. Bisa dalam kelas tidak boleh ribut, berarti kalimat yang positifnya adalah fokus mendengarkan pelajaran. Seperti itu. Sudah paham? Sudah mengerti tentang keyakinan kelas? Oke, kalau sudah mengerti, Ibu minta kita bersama-sama menuliskan apa yang saya mau dari pribadi masing-masing ya? Dari pribadi masing-masing. Tuliskan masing-masing. Oh, saya maunya begini. Oh, saya maunya ketika pembelajaran berjalan, teman tidak boleh ganggu saya. Ditulis. Itu akan menjadi kita sepakati bersama dan akan menjadi yang namanya keyakinan kelas. Oke, Ibu bagi ya. Nina, ini nanti tulis di sini. 1 atau 2 tidak apa-apa tulis. Ini dia sob. Ini. Ini. Langsung tulis. Langsung menulisnya. Mau 1, mau 2 juga bisa. Tulis ulang di bagian yang ini apa? Mau bisa? Tulis, tinggal tulis ikutin ada di dalam nanti sebentar. Jadi yang sudah ada tidak perlu tulis lagi ya. Ini sudah ada tulis lagi. Poin tulis dua. Oke, tulis apa saja yang kita mau sepakati bersama dalam kelas yang akan menjadi keyakinan kelas. Oke, Nina sudah? Sudah? Oke, sesudah kalian tulis, sekarang Ibu ada siapkan satu kolom kosong ini untuk menempel keyakinan kelas yang telah kamu buat. Pakai antri. Harus budayakan antri. Oke, mulai dari Nina, silakan. Cara menempelnya hanya buka bagian belakang ini. Langsung tempel. Kalau yang pendek dia tempel sebelah bawah. Oke.
baca? Hani. Berdiri saja bisa baca. Baca dari ibu tempe dari yang pertama ini. Apa dibaca dari sini? Kita dengar bersama-sama. Pani baca apa yang teman-teman tulis. Oke, silakan yang pertama nih. 1. Saya akan belajar dengan giat. 2. Saya tidak lagi sibuk. Datang tepat waktu. Kita harus mengikuti perintah guru. Melaksanakan pikir kelas. Tidak ganggu teman saat belajar. Tidak ganggu teman saat belajar. Jangan makan bekal teman. Jangan ikut saat guru keluar. Berdoa saat mulai belajar. Selalu mengerjakan tugas dan pikir. Sudah? Terus berdoa sebelum mulai belajar sudah. Oke, tepuk tangan untuk Madi yang sudah membaca. Terima kasih untuk pendapat kalian mengenai keyakinan kelas. Ini yang kalian buat sendiri. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ibu sudah katakan tadi bahwa keyakinan kelas kata-kata atau kalimatnya lebih positif. Kalau pada aturan dia bilang jangan makan, tidak boleh ribut, tetapi di keyakinan kelas jangan ada kata itu. Dilarang, tapi di keyakinan kelas tidak boleh pakai kata dilarang, tidak boleh pakai kata jangan, tidak boleh pakai kata tidak boleh. Berarti dia lebih positif, seperti tidak ribut. Berarti di dalam bagaimana kata kalimat positifnya? Tidak ribut. Berarti apa? Menjaga ketenangan saat membelah. Menjaga ketenangan. Nah, makanya kita rubah di sini. Di sini menjaga ketenangan saat membelah. Menjaga ketenangan saat pembelajaran. Kalau datang tepat waktu sudah pas toh? Nah, jangan munafik. Jangan munafik sini kalimat positif yang benar apa? Jangan menipu. Tidak boleh pakai kata jangan. Tidak boleh kata tidak. Jangan munafik. Jangan jujur. Oke, tepuk tangan kembali karena jujur. Nilainya di sini adalah jujur. Nah, kalau mengikuti perintah guru tadi ya, mematuhi perintah guru mengikuti perintah guru. Terus yang berikutnya jangan berkelahi. Kata jangan tidak boleh. Berkelahi berarti antara kau dan teman toh? Nah, berarti kalimat positifnya apa? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Nanti sebentar kita baru saling menghargai. Ada masalah diselesaikan secara baik, saling menghargai. Nah, terus yang ketujuh adalah melaksanakan pikir bagi pas. Nah, melaksanakan pikirnya sesuai yang telah dibagi. Nah, melaksanakan pikir kelas ini berarti sesuai yang sudah dibagikan. Terus tidak ganggu teman saat belajar. Berarti di atas dia apa? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Ya. Terus datang tepat waktu. Nilainya apa? Datang tepat waktu. Sekarang nilainya di sini. Di sini. Oke, ibu langsung masukkan di sini ya. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, yang kedua apa tadi? Nah, jadi ibu hapus ya, sudah ibu hapus. Datang tepat waktu itu sudah. Yang kedua adalah jujur. Nah, jujur. Terus mengikuti perintah guru. Terus saling menghargai. Ibu ambil yang poin penting saja, jangan semua. Saling menghargai. Menghargai di sini ada banyak.
Baik, terus yang berikutnya adalah berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, berikutnya mengerjakan tugas yang diberikan guru. Oh, saling menghargai duluan. Saling menghargai. Oh, sudah. Saling menghargai sudah. Terus mengerjakan tugas yang diberikan guru sudah? Sudah. Belum, di sini belum ada. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sekalian, sekarang kita baca kembali keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Perhatikan ke sini. Keyakinan kelas yang pertama, disiplin. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pikir kelas sesuai jadwal yang telah diberikan. Dan yang keenam, mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Sekali lagi, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Sudah semua? Ada berapa keyakinan kelas yang kita buat? 5. Dari keyakinan kelas ini bukan yang ibu buat sendiri, tetapi dari kalian. Oke, jadi kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di situ tanggung jawab kita lihat, itu melaksanakan piket kelas sesuai jadwal dibandingkan itu sama dengan nilai tanggung jawab. Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu juga itu merupakan nilai tanggung jawab. Jadi kita siap untuk menjalani keyakinan kelas ini? Siap? Sekali lagi, siap untuk menjalani keyakinan kelas ini? Siap. Berarti Anda sedang melatih diri Anda untuk bertanggung jawab. Anda sedang melatih diri Anda untuk bertanggung jawab. Dan ketika keyakinan kelas ini kita laksanakan dengan baik, otomatis kelas kita ini akan sangat menghargai nilai yang positif. Nilai positif salah satunya adalah dengan tanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas. Oke, bisa kita laksanakan ini secara bersama-sama? Bisa? Oke, harus lebih semangat. Oke, untuk itu terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita satu kali lagi untuk membuat tepuk semangat. Oke, silakan berdiri. Tepuk semangat ya. Berarti kita semangat menjalani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, satu orang. Saya siswa kelas 5, wali kelas saya Ibu Mei. Pada hari ini saya senang sekali karena sudah membuat keyakinan kelas bersama di awal semester. Semoga saya dan teman-teman dapat menjalankan keyakinan kelas ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, terima kasih telah kita sudah berkumpul bersama di tempat ini. Dan pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak, saya perlu memberitahukan bahwa hari ini kita bersama akan melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Jadi di sini ada 3 agenda. Yang pertama dibuka dengan doa. Yang kedua
yaitu kegiatan diseminasi atau penyebaran atau berbagi tentang budaya positif, dan yang ketiga adalah sesi diskusi. Untuk itu di awal kesempatan ini saya minta Ibu Ani untuk memimpin kita dengan doa. Terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah membawa kita dalam doa. Berikutnya Bapak Ibu, kita langsung saja pada saat ini saya berterima kasih di awal kesempatan ini. Yang pertama saya mau mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan dan lebih khusus lagi diberi kesempatan. Ini yang saya membawakan mengenai materi ini bukan berarti saya menggurui teman-teman, tetapi saya mohon di sini kita bisa berdiskusi bersama. Ada hal-hal baru yang perlu kita terapkan di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu langsung saja saya mulai dengan budaya positif. Yang pertama tentang makna disiplin positif. Disiplin positif itu sering kita kaitkan dengan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Di sini kalau kita katakan disiplin, pasti orang kaitkan yang itu berkata tertib, berkaitan dengan tata tertib. Tapi yang dimaksudkan di sini tidak, disiplin yang tumbuh dari dalam diri sendiri dan dalam diri siswa, bukan karena takut, bukan karena ada hukuman. Disiplin di sini ada dua hal, ada yang karena tumbuh dari dalam diri, ada karena takut atau karena dihukum atau karena mendapat sanksi. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Self di sini berarti diri sendiri. Disiplin itu harus dari dalam diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Artinya di sini kalau kita tidak bisa mendisiplin diri kita, berarti ada orang lain yang akan menguasai diri kita. Yang kedua kita lihat tentang motivasi perilaku manusia. Jadi di sini seperti tadi yang saya katakan, ada 3 alasan yang memotivasi perilaku kita. Kita sampai berbuat sesuatu itu ada alasannya. Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu hukuman. Sebab tidak dihukum saya harus buat. Tetapi bukan dari dalam diri. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia hebat. Kita ingin orang memuji kita, tetapi itu bukan benar-benar dari. Yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi di sini dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang ini kita diwajibkan kita untuk menerapkan ke dalam diri murid, untuk mewujudkan disiplin positif yang harus kita tanamkan dalam diri murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Yang ketiga ini, keyakinan kelas itu merupakan budaya positif yang selama ini kita tidak pernah buat. Itu saya jujur, waktu mengikuti kegiatan guru penggerak saya jujur bahwa kita dalam kelas sangat pernah buat. Kelas lebih baik, jauh lebih baik daripada peraturan. Kalau peraturan itu dia mewajibkan dengan konsekuensi yang ada. Misalnya ada hukum, ada kena sanksi. Tapi keyakinan kelas itu betul-betul memotivasi anak dari dalam diri. Misalnya di dalam kelas itu kita harus diwajibkan kita membuat keyakinan kelas yang selama ini kita belum pernah buat. Itu diwajibkan. Jadi misalnya peraturan bilang jangan ribut. Itu berbeda lagi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bahasanya lebih halus. Keyakinan kelas seperti fokus dalam mendengarkan pembelajaran. Seperti peraturan lebih tegas mengatakan jangan terlambat. Tetapi di dalam keyakinan kelas nanti datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas beda aturan. Aturan hanya dibuat oleh satu pihak saja, misalnya oleh guru, kepala sekolah. Tapi keyakinan kelas itu harus dibuat berdasarkan kesepakatan guru pada kelas. Artinya adalah kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi sini ada 5 kebutuhan dasar manusia termasuk siswa yang kita perlu pelajari selama ini. Yang pertama bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan fun, dan kepuasan itu power. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang berikut bahwa ada yang namanya posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Artinya ada kekerasan fisik, ada kata-kata juga. Yang sering kita buat. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini juga saya jujur bahwa saya juga sering melakukan ini. Artinya dia ini
Tidak langsung memukul, tetapi bahasanya pelan tetapi menusuk. Nah, pelan tapi merasa sampai di dalam. Nah, jadi pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Nah, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Tapi biasanya cenderung bahasanya sangat lembut. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, yang berikut posisi sebagai teman. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan support untuk mempengaruhi seorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu. Ayo ingat, kalau tidak ayo ingat tidak. Oh ya, maksudnya dia seperti ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Seperti membuat jadi teman. Murid merasa dikecewakan atau tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu yang menjadi teman tadi dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena belum tentu guru lain mau berteman dengan dia, hanya guru-guru satu yang menjadi teman. Jadi akan mau buat sesuatu hanya lihat guru tertentu saja. Yang berikut sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan seorang pemantau itu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir di manajer. Manajer di posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Yang paling terakhir ini ada segitiga restitusi. Dan restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi itu restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi ini yang minta kita terapkan di dalam menyelesaikan masalah anak di kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sebelum kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menstabilkan dulu identitas. Bisa dia datang terlambat, kita bilang, kenapa kamu mau terlambat? Bisa dia katakan kalau, oh ini ibu baru tadi malam ini saya tidur terlambat. Jadi situ kita langsung, kamu punya perbuatan tadi salah atau benar? Ketika dia bilang salah, tidak apa-apa. Manusia itu membuat kesalahan, itu wajar saja. Tetapi bagaimana mau berubah dari kesalahan yang ada? Setelah itu baru masuk ke validasi tindakan yang salah. Menanyakan dia alasan apa sampai kamu terlambat. Terlambat pasti ada alasan. Misalnya, oh ibu saya tadi malam pernah nonton ini game atau main game atau nonton HP. Jadi sini kita mulai mengatakan bahwa
main game dengan HP itu tidak salah, itu kesenangan yang ingin kamu peroleh, kebutuhan hidup, kebutuhan dasar yang perlu kamu peroleh. Itu yaitu untuk memenuhi kesenangan, tetapi harus bisa atur waktu yang baik sehingga bangunnya tidak terlambat. Baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan tadi. Setelah dia berbuat salah, dia mengetahui alasannya mengapa dia berbuat begitu, langsung kita masuk keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati. Masih ingat? Nanti boleh ingat ibu, keyakinan itu apa yang telah kamu langgar pada pagi hari ini. Nanti dia, ibu keyakinan ini yang pertama yaitu datang harus tepat waktu. Jadi situ kita bisa tanya, mau berubah tidak? Misalnya dibilang mau, kira-kira caranya bagaimana ketika kau mau berubah? Mungkin dia mau berbagi waktu, atau di rumah ada orang yang bisa membangunkan dia. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mengenai datang terlambat. Jadi melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi sini ini teman-teman sekalian, materi hanya sampai di sini. Jadi sini semua materi ini baik adanya, cuma dari saya sendiri sebagai calon guru penggerak mau menerapkan selasa butuh waktu yang sangat-sangat lama. Ketika saya fokus, saya sadar kembali bahwa sebenarnya ini hal yang salah. Jadi perlahan-lahan setelah saya ikut materi ini, ketika saya macam cepat panas, cepat naik, hanya saya mulai pelan-pelan. Dari materi ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru. Apalagi kita selama ini diterapkan sebagai penghukum dengan suara keras, dengan suara tinggi, lalu membuat anak merasa bersalah, ternyata itu salah. Jadi ini kita pelan-pelan, kita sama-sama coba kita melakukan hal-hal ini, tapi dia butuh kerjasama, butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan semuanya ini. Tidak segampang kita temperamennya tinggi, tiba-tiba langsung rendah, begitu saja tidak. Jadi dia kayak terima materi pertama bertolak belakang sebenarnya. Tapi saya sadar ketika datang bahwa murid sebelum, jangan tunggu murid tegur kita. Itu yang kita belajar bahwa kita datang, halo selamat pagi, jadi otomatis mereka merasa dia, tadi ibu baru datang, saya tidak tegur. Jadi ternyata begitu, pelajaran ibu yang positifnya begitu. Harus duluan menyapa mereka, lama-lama mereka akan dengan sendirinya, selamat pagi ibu, seperti itu. Jadi memulai di sini ditekankan kepada guru-guru semua, khususnya guru penggerak, bahwa mulailah duluan dari dalam diri sendiri. Memang sulit, tapi mulailah dalam diri sendiri. Misalnya anak-anak dengan situasi sekarang jarang tegur orang, kita tegur duluan, halo selamat pagi, mereka akan dengan sendiri merasa bersalah, tadi dulu saya tidak tegur. Dan juga di banyak kesalahan atau masalah yang di dalam kelas tidak boleh langsung marah. Itu yang diberitahukan, yang dibelajarkan di sini. Jadi memang sulit, tidak mudah. Jadi untuk itu teman-teman mungkin ada masukan, kita belajar sama-sama. Ada masukan atau ada saran untuk memperbaiki mungkin hal-hal yang selama ini kita lakukan masih menyimpang dari budaya-budaya ini. Mungkin saya serahkan kembali kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya persilakan. Baik, tadi apa yang sudah disampaikan itu memang kita bertentangan dengan apa yang kita alami, karena melihat bahwa karakter anak di setiap daerah itu berbeda. Beda di Jawa itu sekali berbicara mereka langsung menurut, tetapi karakter di daerah kita, apalagi di lembaga kita ini, kita tahu bahwa anak kita ini berawal dari keluarga, dari lingkungan keluarga itu mulai dengan hal yang keras. Dalam arti bertutur juga harus keras. Ketika di kelas kalau kita dengan lemah lembut, itu mereka merasa enteng. Mereka merasa enteng bahwa ini ibu guru tuh hanya omong doang. Biasa anak-anak sering berbicara begitu. Tetapi apa yang harus kita lakukan kalau segala sesuatu yang menurut kita bahwa itu baik untuk anak itu, mereka lebih taat supaya sesuai apa yang kita inginkan. Bahwa misalnya hari ini target saya, contoh saya di kelas 1, minimal anak itu menguasai huruf vokal. Tetapi ketika kita sudah ulang ini kan kita sudah seminggu,
Ini hari masuk dalam hari kedua kita KBM. Kalau mereka itu kita dengan lemah lembut, mereka juga tidak peduli. Ayo betulkan pegang. Contoh, pegang pincil begini. Tetapi mereka pegang ya di saat kita pegang tangannya. Ketika mereka tidak peduli lagi, mereka akan malas-malasan. Apalagi kita mengikuti terus mereka punya tingkat kemalasan itu. Ketika kita arahkan, mereka juga tidak peduli. Itu juga merupakan tantangan untuk kita sebagai guru. Kira-kira apa sih yang harus kita, yang paling terbaik untuk anak tuh? Kalau keras tidak boleh, lemah lembut tidak peduli, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih atas masukan dan juga pertanyaan dari Bu Tati. Bagaimana jika anak tuh kita sudah melakukan dengan lemah lembut, dengan cara yang tidak keras, tetapi dia tetap tidak mau mengikutinya. Dari sini kita tidak melakukan semua tindakan atau posisi kontrol itu sama kepada setiap anak. Kita paham bahwa anak itu setiap anak memiliki karakter berbeda-beda. Untuk itu perlakuan setiap anak juga berbeda. Tidak bisa sama. Tidak bisa lembut semua terhadap anak. Ada anak yang lembut sekali dia tidak ikut. Ada anak yang ketika keras baru dia jadi. Jadi perlakuannya berbeda-beda. Ada anak yang ketika terlalu keras dia langsung tidak mau. Dia bisa tidak mau sekolah begitu ibu terlalu keras. Jadi setiap anak perilakunya harus berbeda-beda. Kita harus baca kebutuhan dasar apa yang dia ingin penuhi. Ada yang katakan lepas dulu dia bermain, pelan-pelan kita tanya bermain habis, sudah puas bermain. Ada yang kita ajak kembali dia untuk belajar, dia mau lagi. Tapi dia hanya ingin memberi kebutuhan kesenangan tadi. Jadi di sini diminta kita untuk belajar setiap kebutuhan anak. Jadi setiap anak itu tidak sama untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan cara berbeda-beda. Seperti saya contohkan tadi, satu anak yang tidur saat belajar bahasa Inggris. Ternyata ketika guru marah, dia tambah tidak mau dia keluar dari kelas. Ternyata anak itu menginginkan memenuhi kebutuhannya kesenangan. Dari situ gurunya mulai dengan cara lain. Tidak lagi mengikuti seperti teman-teman lain. Gurunya teman-teman lain tetap mengikuti dia dengan cara dia bermain dulu, baru sebentar memberikan dia pelajaran atau PR untuk dia sendiri. Jadi dari situ dia kerja. Jadi di situ dia bisa ternyata guru beri saya kesempatan bermain baru saya kerja. Jadi di sini memang sebagai guru memang sulit. Karena apa? Diminta kita untuk pahami satu-satu anak. Per anak masing-masing kita harus pahami mereka punya karakteristik. Karena tidak sama walaupun dari daerah yang sama, tapi lahir dari orang tua yang berbeda, yang memiliki karakteristik dan juga disiplin yang ditanamkan dari rumah itu berbeda-beda. Jadi di sini kita hanya butuh untuk mengenal anak lebih dalam dan juga anak menggali alasan apa sampai kamu buat begini. Kamu mau belajar caranya seperti apa? Dan itu menurut saya sulit sekali. Kalau saya gali dari 15 anak nih, kamu gaya belajarnya seperti apa? Dan sangat sulit. Tidak semua anak dilakukan yang lembut. Artinya dia melihat karakteristiknya masing-masing. Jadi kita di sini untuk kita belajar dia punya kebutuhan dasar. Banyak kami protes dengan instruktur ketika beri pemain. Ini nggak tahu ya kamu diprotes kalau di Jawa, ya ibu kami protes bersuara keras, angkat dengan kayu juga sama. Hanya dia bilang berusaha kita kembali dengan pola yang ada ini. Siapa tahu karena anak ini ingin merdeka juga. Sekarang di kurikulum merdeka anak juga ingin merdeka. Jadi ada yang mengatakan bahwa anak itu tidak perlu marah-marah. Karena apa? Tidak perlu tuntut yang harus jadi sekarang. Karena masa depan mereka tidak kita tentukan dari mereka masih SD. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa kita harus belajar kebutuhan mereka. Itu yang kita berat, tapi kita perlahan-lahan kita coba. Oke, sekian saja Ibu Tati. Mungkin ada masukan lain dari atau pertanyaan lain dari teman-teman. Oke, Ibu Dita, saya persilakan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya sedikit menanggapi apa yang telah dijelaskan Ibu Mei tadi tentang fungsi kontrol. Fungsi kontrol kita tadi ada 4 seperti yang kita tahu dan sudah dijelaskan per item tadi. Yang pertama tadi itu mungkin hari-hari pernah kita buat. Sampai untuk anak Flores ini kalau tidak tendang, tidak pukul, itu memang agak susah untuk perubahan karakternya. Jadi kira-kira mungkin kita berpikir bersama, kira-kira
untuk fungsi kontrol mana yang harus kita terapkan ke anak yang benar. Ini mungkin pertanyaan saya untuk Ibu. Terus dari keempat fungsi kontrol itu yang seharusnya kita tanamkan di sekolah kita, seperti karakter anak yang ada sekarang ini, kira-kira memang sudah dari bakat alamnya sudah seperti itu. Anak sukanya begini, suka begini. Terus kira-kira fungsi kontrol mana yang harus kita terapkan? Terus yang kedua, untuk keyakinan kelas. Mungkin saya sedikit berpengalaman di yayasan sebelumnya yang saya mengajar. Di sana bukan namanya keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat oleh guru siapa saja yang masuk, terserah dia mau kesepakatannya seperti apa. Misalnya, yang pertama kita masuk, tentunya kita harus tulis dulu tanggal hari-hari itu yang harus kita tapi mungkin karena di yayasan kita harus menggunakan bahasa Inggris, hari dan tanggal hari itu harus kita tulis dalam bahasa Inggris. Terus kesepakatannya, kita tanyanya ke anak, dia mau seperti apa. Oh ini, Miss hari ini kita fokus, dia tulis. Itu tanyanya ke anak. Setelah fokus apa lagi? Ya satu orang, dia angkat tangan terus tanya lagi, maunya apa hari ini? Ibu kita belajarnya jangan terlalu maksudnya saat diskusi volume suaranya tidak terlalu tinggi, misalnya jangan terlalu ribut, tidak terlalu ribut. Begitu terserah guru dia mau, terserah anak peserta didik itu dia mau seperti apa. Terus yang dibilang sanksi itu, kalau di dalam kesepakatan keyakinan kelas tadi, di sana dibilangnya konsekuensi. Konsekuensi apa? Jadi bukan sanksi yang ditulis di sana atau hukuman, tapi konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tapi minta maaf mungkin di sana karena karakter anak kan berbeda, diminta untuk berdiri di silent moment. Itu kami di sana disiapkan ada salah satu sudut yang namanya silent moment, itu sudut diam. Jadi anak dibiarkan anak berdiri di situ, dia diam dulu, dia mendiamkan diri di sana. Tapi budaya malunya tinggi. Jadi karena kita suruh dia berdiri, anaknya merasa malu. Hari ini saya dihukum sepertinya. Kalau di dalam diri dia sudah saya dihukum. Tapi kata-kata kita supaya anak ini tidak ini namanya konsekuensi. Jadi hari itu anak disuruh untuk berdiri di situ, tapi terserah mereka sepakat mereka membuat keyakinan kelas berapa menit dulu. Jadi diminta kita berdiri di silent moment 5 menit. Jadi kita kasih anak itu berdiri 5 menit, jangan sampai lebih. Karena anak itu dia lihat terus jam. Miss, sininya itu berdiri sudah lebih dari 5 menit loh, Miss. Jadi itu anak memang berani dan aktif. Jadi kita guru memang kadang salah-salah untuk dengan karakter kita yang ini. Saya tidak puas dia berdiri hanya 5 menit di sudut diam nih, sebentar pasti dia buat lagi. Tapi memang karena karakter anak yang berbeda, dia karena sudah berdiri di silent moment, berarti dia merasa dia dihukum hari itu. Maka sebentar di evaluasi, di refleksi di buku agendanya, dia akan tulis hari ini saya dihukum oleh Miss selama berapa menit, begitu dia akan tulis. Maka setelah saya dengar arahan dari Ibu Mei, terus kita dari awal, dari aksi nyata video yang kita nonton, sepertinya bertolak belakang dengan karakter anak kita. Jadi kita selembut apapun itu memang berbeda, perubahan karakternya akan berbeda. Mungkin kita akan lebih pelan-pelan, tapi masukan dari saya, mungkin di tahun ajaran baru ini kita wali kelas, coba kita mulai dengan kesepakatan keyakinan kelas. Coba kita buat dulu keyakinan kelas. Mungkin ini pembelajaran dari Ibu Mei yang buat ini untuk kami berdua, mungkin pengalaman bagus untuk kami berdua, Ibu dengan Ibu Sinta. Entah ke depan mau maju atau tidak, sedikitnya kami sudah belajar dari Ibu Mei. Terima kasih Ibu Mei sudah memberi sedikit cahaya untuk kami. Entah mau maju atau tidak itu tunggu saatnya. Jadi terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih.
kasih kepada Ibu Rita, maju atau tidak tetap harus maju. Nah, jadi untuk Ibu Rita tadi mengatakan bahwa ada 4 posisi kontrol. Di sini posisi kontrol ada 5 posisi kontrol. Nah, 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini posisi kontrol yang paling baik yang harus diterapkan oleh guru adalah sebagai manajer, di mana membantu anak, mendampingi anak yang menemukan kembali solusi atas kesalahannya sendiri. Ibu itu memang saya dengan masih ada tanggapan? Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Tati. Tentang keyakinan kelas atau kepercayaan kelas itu kita buat dalam untuk 1 tahun ajaran, ataukah setiap hari kita buat keyakinan kelas setiap hari. Artinya sebelum kita mulai KDS kita buat teliti kita hari ini kita harus boleh ini boleh itu. Oke, keyakinan kelas itu disampaikan itu di saat awal semester atau dalam 1 tahun ajaran itu kita buat ini keyakinan kelas ataukah di setiap kali kita lakukan dan setiap hari. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Nanti saya menjawab, mungkin teman-teman lain bisa membantu untuk menjawab. Jadi selama ini yang saya ikuti materi tentang keyakinan kelas itu setiap kali kita lakukan. Kita sebelum kita mulai kita melihat keyakinan kelas yang kita lihat. Terus setelah ada keyakinan kelas itu sepakat tidak? Nah, bahwa hari ini kita akan menjalani pembelajaran sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Nah, jadi itu setiap kali masuk. Tapi yang dikatakan oleh berita tadi, ketika guru berbeda-beda, ada guru olahraga, guru agama, atau guru mapel yang masing-masing, berarti setiap guru mapelnya maunya berbeda, tidak sama dengan apa yang kita buat dalam kelas. Nah, guru olahraga juga mungkin dia mau sama dengan kita, misalnya membawa pakaian mungkin setiap jam olahraga, beda-beda dia punya ini. Jadi itu bisa tidak berlaku jangka panjang, beda dengan peraturan tadi. Aturan yang berlaku jangka panjang, sedang keyakinan kelas. Ketika ada satu keyakinan anak-anak sudah benar-benar kepatuh semua, itu keyakinan dibuang, diganti lagi dengan keyakinan lain. Misalnya mengenai disiplin, mereka setiap hari sudah disiplin, diganti sudah dengan keyakinan lain sudah. Nah, jadi dia jangka pendek, dia bisa berubah kapan saja, tergantung dari kita yang melihatnya, situasi sudah. Jadi akan kalau bisa hari ini kita buat lain, besok buat lain itu bisa, tetapi tidak bertolak belakang dengan budaya-budaya positif. Itu saja, mungkin ada yang ide, ada hal lain. Oh, maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya sampaikan bahwa materi yang dibahas oleh hari ini adalah hal yang baru yang kita pelajari untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran curriculum. Bukan menghilangkan secara perlahan-lahan, kita melihat kembali. Jangan melihat kembali ke diri anak, ke diri anak, tetapi kita kembali melihat diri kita sendiri. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan saya tentang fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu di mana kita dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran itu dibuat pada awal pembelajaran oleh setiap guru atau kita buat secara bersama-sama di dalam lembaga. Oke, terima kasih banyak untuk Mama Ani, pertanyaan yang sangat luar biasa, bahwa posisi kontrol tadi harus dibuat oleh sesama guru atau hanya di dalam kelas. Oke, posisi kontrol ini harus dimiliki oleh setiap guru. Setiap guru dalam pembelajaran mungkin dalam apa menghadapi masalah, posisi kontrol ini yang mana yang kita harus pakai. Jadi posisi kontrol ini harus dimiliki oleh setiap orang. Begitu pun kepala sekolah, bagaimana dia posisi kontrol terhadap bawahannya. Nah, juga itu ada posisi kontrol apa sebagai penghukum, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini juga bisa berlaku kepada kepala sekolah terhadap bawahannya. Nah, tapi yang wajib dimiliki di sini, yang wajib kita harus lakukan di sini adalah sebagai seorang guru yang menghadapi muridnya setiap hari di kelas. Begitu pun
yang pada hari ini saya sudah meminta waktu. Jadi hari ini saya mengucapkan lipat terima kasih untuk teman-teman karena sudi membantu saya pada hari ini ya. Artinya mendukung saya dengan berbagai cara dari hari-hari kemarin, sudah mendukung saya secara luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Dan pada hari ini saya rasa materi kita sampai di sini, sudah kita lalui sesi diskusi. Untuk itu kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya memohon untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih. Hari ini kami disuguhkan dengan materi-materi baru yang sangat berguna untuk kami. Di awal semester ini kami disuguhkan materi yang dibawakan oleh Ibu Mei ini tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ada tentang posisi kontrol guru, tentang kebutuhan dasar manusia, serta pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Dari materi yang dibawakan Ibu Mei ini yang lebih menarik bagi saya ini tentang pembuatan keyakinan kelas, karena ini merupakan hal baru bagi kami karena kami belum membuat sebelumnya. Harapan kami dari semua guru kelas kita dapat membuatnya di awal. Kebetulan kita dapat materi ini di awal semester, maka kita mencoba untuk membuatnya ini di awal semester ini. Semoga kami dapat melaksanakannya dengan baik di kelas masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan materi yang dibawakan oleh Ibu Mei. Jadi, menurut saya Yasinta Octavia Bupu, kebetulan saya mengajar di kelas 1 SD Kanedewa dan juga ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di lembaga ini. Setelah mendengar materi yang dibawakan oleh Ibu Maria Muke, Ibu Mei, bahwa tentang budaya positif, tentang posisi kontrol, dan juga keyakinan kelas. Kebetulan ini waktunya di awal tahun ajaran, di awal semester ini, tentang posisi kontrol. Memang segala sesuatu itu, setiap lembaga punya karakternya berbeda anak-anak itu. Tapi tentang keyakinan kelas kami, karena sebelumnya cenderungnya tentang tata tertib, tapi sekarang dengan keyakinan kelas kami coba untuk memulai apa yang telah kami dengar oleh yang disampaikan oleh Ibu Mei ini, kami coba untuk berbuat di awal semester ini, khususnya di kelas 1. Terima kasih, semoga apa yang kami dengar dapat bermanfaat untuk kegiatan belajar kami ke depan. Terima kasih.